Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang identifikasi dan karakterisasi jamur. Kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri bersama 3 rekan saya, yaitu Reni Rizky Wahyuni, Nur Rahman Afifuddin, dan Sakif Jauhar Jalal. Kita akan membahas pengertian dulu ya. Fungi atau jamur itu adalah nama umumnya, sedangkan nama lainnya dapat juga disebut dengan kapang, cendawan, ataupun supa. Jamur atau fungi merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dan pada umumnya tidak motil. Karakteristik ini menyerupai tumbuhan, namun fungi tidak memiliki klorofil. Dengan demikian, fungi tidak dapat melakukan fotosintesis dan hanya menghasilkan bahan organik dari karbon dioksida dan air. Kapang merupakan mikroba dalam kelompok fungi yang berbentuk filamen. Strukturnya terdiri dari benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Kumpulan dari banyak hifa membentuk kumpulan massa yang disebut miselium dan lebih mudah dilihat oleh mata tanpa menggunakan mikroskop. Fungi merupakan genom yang cukup besar, terdiri dari kurang lebih 50.000 spesies dan bisa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda baik secara struktur, fisiologi maupun reproduksinya. Fungi dapat ditemukan dalam bentuk kapang pada permukaan sayuran yang busuk, sebagai ragi pada roti, maupun sebagai cendawan atau jamur yang berukuran besar yang dapat tumbuh di tanah atau pada kayu-kayu yang lapuk. Selanjutnya yaitu identifikasi jamur atau kapang. Identifikasi kapang merupakan langkah untuk mengenali jenis kapang. Karakter kapang yang diamati meliputi karakter makroskopis koloni kapang dan karakter mikroskopis sel jamur atau kapang. Karakterisasi makroskopis kapang meliputi warna, tekstur atau powdery, granular, velvety, ada tidaknya zonasi, ada tidaknya tetes eksudat, dan ada tidaknya radial furrow. Karakteristik fungi merupakan organisme eukariota. Sel fungi mempunyai inti yang terbungkus membran yang mengandung DNA, juga mempunyai organel yang terbungkus membran seperti mitokondria. Fungi tidak mempunyai kloroplas. Fungi memperoleh nutrisi dari menguraikan bahan organik atau bersifat parasit. Fungi mempunyai dinding sel dan vakuola. Fungi adalah satu-satunya organisme yang dapat menggabungkan dua struktur molekul dalam dinding sel. Sel-sel dari kebanyakan fungi tumbuh berbentuk tabung, memanjang dan seperti benang, disebut dengan hifa. Jamur ditemukan di semua daerah beriklim sedang dan tropis, asalkan ada kelembapan yang cukup untuk memungkinkan mereka tumbuh. Alat dan bahan: 1. Potato dactylos agar, 2. Aquades, 3. Kertas filter, 4. Alkohol, 5. Tisu, 6. Cawan petri, 7. Cork borer, 8. Objek dan cover glass, 9. Pipa U, 10. Skapel, 11. Api benzen atau spiritus, 12. Jarum os atau loop inokulasi, 13. Inkubator, 14. Mikroskop cahaya. Langkah kerja yang pertama yaitu isolasi kapang dari udara. Yang pertama, sterilisasi meja kerja menggunakan alkohol 70% dan usap hingga kering meja menggunakan tisu. Lalu nyalakan bonsen di atas meja kerja yang telah disterilisasi. 2. Tuanglah media PDA yang masih cair, kurang lebihnya 450 C, ke dalam cawan petri steril secara aseptik. 3. Setelah itu, diamkan media di dalam cawan petri hingga memadat. Setelah itu, dedahkan cawan petri terbuka di atas meja selama 30 menit sampai spora jamur di udara akan menempel pada permukaan media. 4. Lalu tutuplah cawan petri dan inkubasi jamur pada inkubator pada suhu 300 derajat selama 5-7 hari. Langkah kerja yang kedua yaitu pemurnian dan inokulasi kupang. 1. Sterilisasi meja kerja menggunakan alkohol 70%.
dan usap hingga kering meja kerja menggunakan tisu. Lalu nyalakan bunsen di atas meja kerja yang telah disterilisasi. 2. Ambillah 1 ose koloni jamur dan pindahkan pada cawan petri lain yang berisi PDA. 3. Secara aseptis, bor koloni kapang hingga membentuk potongan bulat sesuai ukuran cork borer. Kemudian ambillah 1 bulatan kapang dan pindahkan bulatan kapang pada media PDA di cawan petri yang lain. Yang keempat, inkubasi kupang di dalam inkubator pada suhu 300 derajat selama 5-7 hari. Langkah kerja yang ketiga, kultur slide kapang. 1. Sterilisasi meja kerja menggunakan alkohol 70% dan usap hingga kering meja kerja menggunakan tisu, lalu nyalakan bunsen di atas meja kerja yang telah disterilisasi. 2. Menuangkan media PDA yang masih cair ke dalam cawan petri secara aseptis dan diamkan hingga memadat. Lalu mengambil cawan petri yang berisi kertas filter, pipa U objek serta cover glass yang telah steril. Kemudian basahi kertas filter menggunakan aquades steril. Yang ketiga, potong media PDA menggunakan scalpel secara aseptis. Setelah itu ambil 1 potong media dan letakkan di atas objek glass. 4. Ambil spora kapang menggunakan ose, kemudian oleskan ke potongan media tersebut. Tutup dengan cover glass. Setelah itu inkubasi kapang di inkubator pada suhu 300 derajat selama 5-7 hari. Langkah kerja selanjutnya yaitu pewarnaan kapang. Setelah kultur slide diinkubasi dan bersporulasi, cover glass diambil dan ditetesi oleh pewarna jamur yaitu lactophenol blue. Setelah diwarnai, kapang diamati di bawah mikroskop. Ini dia hasil dari percobaan di atas. Yang pertama, hasil isolasi kapang dari udara. Yang kedua, hasil pemurnian dan inokulasi kapang. Dan yang ketiga, hasil kultur dan pewarnaan kapang. Dan kesimpulannya, fungi atau jamur memiliki beberapa peranan bagi kehidupan kita, yaitu seperti bahan makanan, obat, dan dekomposer. Dalam makanan, contohnya seperti jamur enoki, jamur kacang, jamur tiram, dan sebagainya. Dalam obat, seperti antibiotik penisilin yang dihasilkan dari jamur Penicillium chrysogenum. Dan dekomposer merupakan organisme yang berperan menjadi pengurai bahan organik pada sisa-sisa organisme yang sudah mati, seperti daun kering, bangkai hewan, dan kotoran hewan. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.